Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, saya akan kembali membacakan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Halaman 15. Pada kitab ilmi, kitab masalah ilmu. Qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan rahimahullah, yuzanu midadul ulama bidami syuhada. Ditimbangkan akan tinta ulama dengan darah syuhada. Fayarjihu midadul ulama bidami syuhada. Maka menanglah tinta ulama dengan darah syuhada. Jadi berkata Hasan Al-Basri, pada hari kiamat nanti, tinta ulama, ulama menulis ilmu. Tinta ulama yang dipergunakan untuk menulis ilmu itu ditimbang dengan darah syuhada, orang yang gugur dalam perang, syahid. Maka menang lebih berat timbangan tinta para ulama. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi qabla ay warfa'a. Terhadapmu hendaklah kalian menuntut ilmu sebelum ia diangkat. Waraf'uhu mautu ruwatihi, dan diangkatnya ilmu itu dengan meninggalnya para periwayat ilmu, dengan meninggalnya ulama, orang yang membawa ilmu. Jadi hendaklah belajar ilmu karena sebelum ia diangkat ilmu itu dengan meninggal orang-orang pembawa ilmu, ulama. Fawalladhi nafsi biyadihi la yawaddunna rijalun kutilu fi sabilillahi syuhadaan ayab'asahumullahu ulama'an lima yarawna min karamatihim. Demi Tuhan yang jiwaku di dalam tangannya, sungguh benar-benar akan diinginkan oleh orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah sebagai syuhada, bahwa membangkit akan mereka oleh Allah pada hari kiamat sebagai ulama. Karena sebab mereka melihat daripada kemuliaan para ulama. Jadi Ibnu Mas'ud bersumpah, beliau mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, orang-orang laki-laki, orang-orang yang terbunuh pada jalan dalam perang, syuhada, yang gugur dalam perang, mati syahid, pada hari kiamat mereka sangat ingin dibangkitkan oleh Allah sebagai ulama. Karena mereka melihat
keutamaan, kemuliaan para ulama di sana. Fa inna ahadan lam yulad aliman, maka sungguh salah seseorang itu tidak dilahirkan akan dia dalam keadaan alim, dalam keadaan berilmu. Wa innamal ilmu bitta'allumi, dan hanya saja ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Hanya saja seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu, sudah menjadi alim. Hanya saja, tetapi ilmu itu didapat dengan belajar. Orang mendapat ilmu dengan belajar. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tadzakurul ilmi ba'di lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Mengulang ilmu, mempelajari ilmu, mengulang, mengkaji ilmu pada sebahagian malam itu lebih aku sukai, lebih cinta kepadaku daripada menghidupnya malam. Jadi kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, bahwa beliau mengulang ilmu, muzakarah ilmu, mengkaji ilmu pada waktu malam, sebahagian malam, itu lebih beliau suka daripada menghidupkan malam dengan beribadah, dengan salat, dengan sembahyang. Menghidupkan malam dengan salat, dengan beribadah, salat, itu beliau lebih suka menghidupkan malam dengan mudzakarah ilmu. Wa kadzalika an Abi Hurairah radhiyallahu an wa Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Dan seperti demikian juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan Ahmad bin Hanbal. Wa qala Al-Hasan fi qaulihi ta'ala, dan berkatalah Al-Hasan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 201. Innal hasanata fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Bahwa sungguh hasanah di dunia, kebaikan di dunia, itu ilmu dan ibadah. Jadi maksud hasanah dalam ayat ini, hasanah di dunia, itu maksudnya adalah ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hiyal jannah. Dan kebaikan di surga, di akhirat adalah surga. Demikianlah bacaan kitab Ihya Ulumuddin pada sore ini, pada video ini. InsyaAllah nanti akan saya lanjutkan pada video-video yang selanjutnya. Bacaan ini ada pada kitab Ihya Ulumuddin halaman 15. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.